Silakan duduk. Ayo, duduknya dienakkan, wis pokok sak enaknya sama. Kayak gini nggak apa ya Pak? Oke, siap. Oke, bagaimana Mas Afal? Hari Apanya Pak? Oh, alhamdulillah sekarang ya sehat-sehat. Tadi saya dari rumah langsung ke sini. Oke. Untuk Mas Noval, dari pesan-pesan yang saya sampaikan kemarin, bilang ada sesuatu yang akhir ini mengganggu pikiran dan bikin sampeyan itu merasa kurang tenang. Kalau boleh tahu bagaimana, bisa diceritakan? Jadi gini Pak, saya itu sering merasa cemas gitu loh. Jadi nggak tiap hari sih, pokok intinya sering. Dari Ba'da Isya sampai jam 3 itu saya sering scroll, lihat IG, lihat TikTok. Itu saya melihat ceritanya teman-teman di story-nya. Itu kok pencapaiannya bagus-bagus, ada yang masuk di perusahaan, ada yang inilah, ada yang itulah. Terus saya kayak merasa tertinggal gitu. Saya berarti dengan melihat pencapaian dan aktivitas teman-temannya sampean di media sosial membuat sampean itu merasa cemas dan merasa tertinggal dari mereka. Iya. Dan ya seperti itu sih Pak rasanya. Jadi kayak gimana ya Pak? Kayak tertinggal aja. Hidupku kok gini-gini terus gitu. Jadi kondisi yang sampean alami ini sebenarnya sangat relate dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan atau yang sudah remaja menuju dewasa. Di dunia psikologi, rasa takut tertinggal atau cemas berlebihan karena melihat kehidupan orang lain sering disebut dengan FOMO atau fear of missing. Apakah pernah dengar sampean? Kalau FOMO yang pernah saya dengar itu cuma ikut-ikutan gitu aja Pak. Jadi FOMO itu bukan hanya ikut-ikutan. Kamu merasa tertinggal dari orang lain, kamu merasa pencapaian kamu kok stuck di situ sedangkan orang lain itu lebih tinggi dari kamu, itu juga termasuk FOMO. Oke. Karena ngerti sih Pak, FOMO yang seperti itu ya. Nah, sekarang menurut sampean, apakah yang ditampilkan teman-teman sampean di media sosial sama kehidupan di dunia nyata itu relate atau berkesinambungan yang sama dengan di dunia nyata 100%? Kayaknya sih enggak Pak, soalnya saya sendiri kalau mau update story di WA maupun di IG maupun di TikTok, itu yang saya post yang saya seru aja. Nah, tepat sekali. Media sosial itu ibarat highlight reel atau kumpulan panggung sandiwara yang terbaik untuk seseorang. Bukan seluruh dokumenter hidup seseorang itu bisa diunggah. Nah, ketika akan membandingkan kehidupan dunia nyata sampean dengan kehidupan orang lain di media sosial, maka otomatis rasa ketidakseimbangan atau rasa ketertinggalan di situ akan muncul. Berarti saya harus gimana ini Pak? Mungkin saya soalnya kan gini Pak, saya kan merasa cemas. Terus saya scroll seperti itu alasan saya itu karena takut tertinggal info gitu. Berarti untuk mengatasi cemas ini kita perlu mengubah fokusmu dari yang tadinya sibuk melihat pencapaian orang lain, sekarang lebih melihat ke pencapaian dirimu sendiri. Bisa kita sebut dengan JOMO atau joy of missing out, menikmati ketertinggalan demi kedamaian diri. Langkah
kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk mengurangi durasi scrolling itu apa? Kira-kira langkah kecil yang bisa mengurangi durasi scroll supaya kamu tidak ketergantungan harus pegang HP harus lihat terus. Mungkin yang bisa saya lakukan men-timer HP sih, Pak. Mungkin 1 jam selama 1 hari kan ada di pengaturan HP itu saya bisa buka medsos hanya 1 jam aja. Terus ketika mau tidur kayaknya enaknya itu HP saya jauhkan dari kamar tidur saya biar saya nggak ke-distract untuk ingin scroll terus. Itu ide yang bagus dan sangat relate untuk dimulai. Selain itu, apakah ada aktivitas di dunia nyata atau sehari-hari yang selama ini kamu sukai tetapi sering tertunda gara-gara kamu scroll atau main HP? Ada 2 sih, Pak. Yang pertama saya suka baca novel, terus yang kedua saya itu suka olahraga. Bagus, kegiatanmu itu sudah bagus, tapi karena kamu banyak scroll, kegiatanmu itu jadi hilang, jadi tidak tertunda ya. Jadi bisa bisa saja kamu yang pertama itu membatasi durasi untuk bermain HP atau screen time maksimal 1 jam dan menjauhkan HP sebelum tidur. Kemudian yang kedua yaitu mengganti waktu kosong yang biasanya kamu gunakan untuk scroll HP, kamu ganti dengan baca novel atau olahraga yang tadi itu. Bagaimana? Bisa siap untuk berkomitmen? Nah, ini siap, Pak. Saya akan berusaha mengontrol waktu dan pikiran saya untuk mengatasi kecemasan saya tadi. Ini hebat begitu. Saya sangat menghargai semangat kamu untuk berubah. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, bagaimana perasaanmu sekarang setelah ngobrol bersama? Jujur saya lega asli, karena sebelumnya saya belum tahu saya ini terkena apa, kenapa kok saya sering scrolling terus dan lain-lain. Ternyata setelah berkonsultasi dengan Bapak, ternyata saya tadi terkena flu, dan itu bisa saya atasi dengan bagaimana saya melihat progres diri saya sendiri dengan saran yang tadi Bapak kasihkan kepada saya. Jadi kita lihat program perkembangan minggu depan ya, dengan sesi konseling yang di minggu depan. Jangan ragu untuk berproses dan merubah diri menjadi lebih baik. Siap. Oke. Kalau gitu apa sesinya sudah selesai? Sudah selesai. Oke, saya izin pamit dulu ya. Ada keperluan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.